Hari ini kita lihat juga di Instagram Anies Baswedan sudah menggunakan baju merah. Tetapi hingga sore tadi kita menunggu-nunggu Anies yang katanya sudah berada di markas PDI Perjuangan tidak juga diumumkan sebagai calon gubernur untuk Jakarta. Bagaimana kita membacanya, Mas Hanta? Iya, rasanya memang menarik ya. Jakarta ini makin menarik bukan karena ibu kota dan barometer Jakarta dan menjadi eskalator politik 2029 di Pilpres, tapi juga ada nama Anies Baswedan. Saya menduga dua faktor yang bisa saya baca untuk menduga itu. Satu, dari sisi internal mungkin belum selesai urusan komposisi Cagup dan Cawagup. Yang kedua Cawagup. Cagupnya adalah terkait dengan negosiasi, komitmen dan kesepakatan antara Anies Baswedan dan PD Perjuangan. Mungkin saja belum tuntas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Meskipun sebenarnya cukup terang hari ini, hilal politiknya sangat jelas. Mas Anies sudah pakai batik merah, sudah berpamitan kepada ibunya, dan sudah ada foto dengan Rano Karno dan sebagainya. Jadi kalau itu pun ada, sebenarnya tidak terlalu besar potensinya. Yang kedua, bisa jadi komposisi cawagupnya, di mana Rano belum final, ada kemungkinan nama-nama lainnya misalnya dan sebagainya. Jadi kalau nomor satu itu ada nama lain, bisa Pak Anies, Pak Ahok, atau Pak Pram dan sebagainya. Yang nomor dua soal cawagupnya. Nah, yang eksternal juga menarik. Bisa jadi ini bagian strategi dari untuk menyerempakkan pengumumannya itu ke publik bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang juga nilai strategisnya sangat tinggi karena sama-sama sangat strategis, lumbung suara terbesar dan lain sebagainya. Nah, yang menarik yang ketiga, ada faktor eksternal yang lain. Saya hanya bisa mengatakannya faktor X yang membuat PD Perjuangan batal mengumumkan Anies Baswedan, karena variabel Anies Baswedan ini kan saya kira banyak lobby-lobby politik yang bisa dilakukan dari berbagai macam kekuatan politik melalui konsolidasi Kim Plus yang membuat hampir Anies tidak bisa maju. Kemudian dengan adanya putusan MK bisa melalui PD Perjuangan punya potensi satu-satunya, tapi itu pun belum tentu PD Perjuangan bisa akan mengusung kalau kemudian lobby politik. Saya tidak menggunakan intervensi istilah tekanan politik, tapi kalau ada lobby politik dari faktor eksternal yang membuat PD Perjuangan terpaksa atau tak berdaya akhirnya tidak mendukung Anies Baswedan. Itu paling tidak 3-4 faktor itu yang saya baca. Tasya. Oke, baik Mas Hanta, kemudian setelah Bu Mega selesai berpidato tadi muncul di beberapa platform juga nama Pramono Anung Rano Karno. Nah, di sini kemudian jadi timbul pertanyaan, apakah masih penting bagi PDI Perjuangan yang hari ini mungkin bisa dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki Kim Plus untuk menakar elektabilitas masing-masing nama calon, atau siapapun yang diusung nanti kemudian akan mudah saja untuk bersanding dengan RK gitu misalnya? Menjadi turun nilai strategisnya karena beda dengan Anies. Kalau kemudian PD Perjuangan berkoalisi, bersinergi atau berkolaborasi dengan Anies, itu satu, kekuatan oposisi terkonsolidasi. Jadi dua kekuatan besar. Kita tahu PD Perjuangan, Tasya, adalah partai yang secara resmi kekuatan politik yang terang adalah kekuatan oposisi memilih di jalur itu. Dan Anies Baswedan adalah figur hari ini yang merepresentasikan kekuatan oposisi. Jika dua kekuatan ini bersatu, maka dia akan menjadi kekuatan yang sangat kuat berhadapan untuk mengimbangi kekuatan Kim Plus yang terkonsolidasi bagian dari kekuasaan. Di belakangnya ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat bedanya dengan itu. Yang kedua, saya kira juga harus kita baca dari sisi kalau Anies bergabung bersama dengan dengan Ibu Mega dengan PD Perjuangan, itu akan menjadi kekuatan yang kuat, akan menjadi lawan tanding Ridwan Kamil, bukan hanya kuat tapi sangat kuat bahkan, karena yang saya katakan tadi terkonsolidasi. Pertanyaan Tasya, apakah akan sama? Ya bisa jadi akan kompetitif, tapi tidak sekeras sekompetitif seberat ketika Anies berkolaborasi dengan PD Perjuangan. Karena terkonsolidasinya kekuatan. Karena dalam politik itu kan begini, lawannya musuh kita adalah kawan politik kita. Nah, kira-kira mereka dipertemukan karena punya lawan politik yang sama, tanda petik kompetitor yang sama. Siapa di seberangnya? Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Kim Plus. Nah, kalau itu beda nama, mungkin keluar nama lain, maka
ya tidak terkonsolidasi kekuatan oposisi itu. Itu saja bedanya. Baik, Mas Hanta, kuat memang kuat, tetapi kan bukankah tidak mudah untuk menyatukan, karena kita tahu pemilih PDI Perjuangan bukan pemilih Anies Baswedan. Pemilih Anies Baswedan kemungkinan tidak suka dengan PDI Perjuangan. Jadi apakah itu kemudian akan menjadi faktor pertimbangan PDI Perjuangan juga untuk menghitung-hitung kira-kira potential loss, potential gain-nya akan seperti apa kalau mengusung Anies? Betul, yang harus dihitung berapa yang pergi dan berapa yang datang. Jadi kalau ternyata yang pergi lebih banyak daripada yang datang, itu akan tekor, itu kan defisit, akan kalah. Kalau kemudian seperti Gibran dulu dipertanyakan, kalau kemudian yang pergi lebih sedikit, lalu yang datang lebih banyak, berarti menguntungkan secara elektoral. Saya setuju dengan statement itu bahwa memang ada potensi titik pisah antara Anies dan PD Perjuangan atau komplikasi politik lah istilahnya. Satu, ideologi mereka berseberangan, spektrum politiknya berseberangan karena Anies terlalu lama berada di spektrum kanan habis, bahkan ketika di Pilpres, di Pilkada 2017 yang lalu berada hadapan dengan Pak Ahok dan PD Perjuangan, sementara PDIP kan di seberangnya. Sehingga dalam konteks ini agak sulit, meskipun Anies menunjukkan komitmen kepada Pancasila, kebinekaan dan persepsi, ini butuh normalisasi, proses normalisasi yang cukup. Nah, ini yang membuat habitat politik Anies dan PD Perjuangan itu beda. Jadi butuh waktu untuk menyamakan frekuensi itu. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan, ceruk pemilihnya berlawanan. Karena bisa jadi bagaimana dengan pendukung Pak Ahok? Bagaimana pendukung Ahok dalam konteks ini? Pak Ahok secara personal kan terancam di Jakarta. Konteks Pilpres adalah Mas Ganjar yang terancam karena Pak Anies. Nah, bisa juga ceruk politiknya berseberangan. Tetapi belum tentu, bisa jadi sebaliknya kalau kita bisa kalkulasi sebaliknya. Misalnya pemilih PKS yang beririsan dengan Pak Anies. Ini kan berpotensi terbelah kekuatan Anies. Banyak yang pergi karena kita tahu di PKS itu mesin politiknya Sami Nawatoknya tinggi, Kiadah dan Jundia itu kader dan pemimpin konsep itu Sami Nawatoknya sangat kuat. Begitu dia dukung RK, yang militan akan ke RK. Jadi mungkin tergerus suara Anies. Tapi Tasya dikompensasi dengan kemungkinan datangnya pemilih nasionalis yang berbasis PD Perjuangan. Jadi belum tentu rugi juga, perlu diukur. Bisa jadi Anies mendapatkan tambahan limpahan elektoral. Lalu soal spektrum bisa jadi Anies sebenarnya bisa momentum untuk bergeser ke tengah. Jadi ada plus minusnya dari ceruknya juga begitu. Tapi yang saya analisa adalah kalau dua kekuatan ini bergabung, titik temunya, kedua-duanya ada 3 pertimbangan, elektoralis, teknis, dan strategis. Elektoralis apa? Pertimbangan PD Perjuangan ingin menang pasti ketika dalam kontestasi pilkada. Begitu juga Anies. Nah, kalau PD Perjuangan memilih Anies, itu tepat kalkulasinya. Yeah. Dari pertimbangan strategis, keduanya seperti saya katakan tadi punya posisi dan nasib yang sama, berseberangan dengan kekuatan yang terkonsolidasi di kekuasaan saat ini. Dan yang ketiga, simbiosis politik mutualisme. Secara teknis, Anies memiliki elektabilitas, membutuhkan boarding pass. PD Perjuangan memiliki boarding pass. Nah, kalau dikombinasikan boarding pass dan elektabilitas itu tepat klop sekali. Cuma bedanya PD Perjuangan punya beberapa opsi, Tasya. Tidak hanya Anies, bisa Ahok, bisa Pram, tapi Anies hanya punya satu opsi, harus jalur PD Perjuangan. Jadi kita tahu siapa yang di atas angin ya, Mas Hanta? Betul, tentu saja PD Perjuangan. Oke.